Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu tentang ukuran kemiringan. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Dwi Ayu, saya dari kelas B4 semester 3. Yang pertama itu ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Dan ini menurut Nar Hertiono tahun 2007. Dalam model distribusi, median, modus, dan rata-rata merupakan nilai ukuran yang digunakan dan berperan penting dalam menentukan tipe model distribusi. Model distribusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu model distribusi positif, yaitu model distribusi sintetik adalah model yang kemiringannya sama dengan 0 dan nilai ukurannya itu seperti ini, dan ini contoh model distribusi positif. Selanjutnya yaitu model distribusi sintetik. Model distribusi sintetik adalah model yang kemiringannya sama dengan 0 dengan ukurannya itu MO sama dengan ME sama dengan X, yaitu contohnya seperti ini. Ini adalah contoh distribusi sintetik. Yang selanjutnya itu adalah model distribusi negatif. Model distribusi negatif adalah model yang kemiringannya ke arah kiri. Nilai ukurannya yaitu contohnya X lebih besar dari ME dan lebih besar dari MO. Kemiringannya lebih besar dari 0. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah untuk menghitung tingkat kemiringan digunakan rumus, itu TK sama dengan X dikurang MO per SB, atau TK sama dengan sama dengan 3 dalam kurung X dikurang FE tutup kurung per SB, dengan keterangan TK adalah tingkat kemiringan, X adalah rata-rata, MO adalah modus, ME adalah median, SB adalah simpangan baku. Bila kedua rumus didistribusi, maka TK dikurang TK X dikurang MO sama per SB sama dengan 3X dikurang ME tutup kurung per SB, dan X dikurang MO per SB dikali SB sama dengan 3 dalam kurung X dikurang ME tutup kurung per SB dikali SB. Lalu X dikurang MO sama dengan 3 dalam kurung X sama dengan ME. Ini adalah rumus distribusi. Kemudian selanjutnya yaitu contoh tabel tingkat kemiringan data, yaitu contohnya ini berat badan itu ada 60 sampai 62 kilo, ada 63 sampai 65 kilo, ada 66 sampai 68 kilo, ada 69 sampai 71 kilo, ada 72 sampai 74 kilo. Banyak siswa F atau F-nya yaitu 5, 8, 42, 27, dan 8. Jadi penyelesaiannya seperti berikut. Misalnya berat badan ini ada 60 sampai 62 kilo, 63 sampai 65 kilo, 66 sampai 68 kilo, 69 sampai 71 kilo, 72 sampai 74 kilo. Jadi F-nya itu sama, dia tetap 5, 8, 42, 27, 8, jadi jumlahnya itu ada 100. Sedangkan Fx-nya itu ada 5, ada 23, ada 65, ada 92, dan ada 100. X1-nya ada 61, ada 64, ada 67, ada 70, ada 73. Fixi-nya yaitu 305, 1152, 2814, ada 1890, ada 584, ada 67. Jadi jumlahnya itu ada 6745.
Sedangkan XI dikurang X itu ada min 6,45, min 3,45, ada min 0,45, ada 2,55, ada 3,55. Jadi XI dikurang X kuadrat pangkat 2 yaitu 41,6025, ada 11,9025, ada 0,2025, ada 65,023, ada dan ada 30,3023. Sedangkan FI dalam kurung XI dikurang X kuadrat itu ada 208,0125, ada 214,245, ada 8,505, ada 732,3675, ada 242,42. Jadi jumlahnya adalah 848,75. Jadi seperti itu contoh yaitu penyelesaian dari tabel tinggi badan dari 100 siswa berikut. 11,9025, ada 0,2025, ada 65,023, ada dan ada 30,3023. Sedangkan FI dalam kurung XI dikurang X kuadrat itu ada 208,0125, ada 214,245, ada 8,505, ada 732,3675, ada 242,42. Jadi jumlahnya adalah 848,75. Jadi seperti itu contoh yaitu penyelesaian dari tabel tinggi badan dari 100 siswa berikut. Selanjutnya, hitunglah rata-rata data tersebut. X sama dengan elemen FI, XI per elemen FI sama dengan 6745 per 100. Hasilnya adalah 67,45. Jadi hitunglah simpangan baku data tersebut. Sebelumnya kita masukkan rumus dulu, yaitu MO sama dengan B ditambah P dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung sama dengan 65,5 ditambah 3. Buka kurung 24 per 24 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 67,35. Hitunglah simpangan baku data tersebut. Jadi SB sama dengan akar kuadrat elemen FI dalam kurung XI dikurang X tutup kurung akar 2. Jadi per N dikurang 1 sama dengan akar kuadrat 848,75 per 100 dikurang 1. Jadi hasilnya 2,93. Gunakan rumus TK, yaitu TK sama dengan X dikurang MO per SB, atau TK sama dengan 3 dalam kurung X dikurang ME tutup kurung per SB. Jadi TK sama dengan X dikurang MO per SB sama dengan hasilnya 67,45 dikurang 67,35. Hasilnya adalah 2,93 sama dengan 0,034. Jadi hasil akhirnya adalah 0,03. Jadi seperti itu. Atau TK sama dengan 3 dalam kurung X dikurang ME per SB sama dengan 3 dalam kurung 67,45 dikurang
67,42 per 2,93 sama dengan 0,0307. Hasil akhirnya adalah sama seperti cara yang tadi, yaitu sama dengan hasil yang tadi. Hasilnya adalah 0,03. Untuk dapat menentukan tingkat kemiringan juga dapat digunakan nilai kuartil yang dengan rumus sebagai berikut. Contohnya itu adalah TK sama dengan Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurang Q1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini adalah contoh tabel. Itu tentukan tingkat kemiringan data berikut dengan nilai kuartil. Yaitu caranya tabel berat badan 100 siswa. Berat badan atau kilogram adalah 60 sampai 62. Banyak siswanya ada 5. 63 sampai 65 banyak siswanya ada 18. 66 sampai 68 banyak siswanya ada 42. 69 sampai 71 banyak siswanya adalah 27. 72 sampai 74 banyak siswanya ada 8. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut ini. Penyelesaian berat badan atau kilogram 60 sampai 62, jadi F-nya adalah 5, FI-nya adalah 5. 63 sampai 65 18, jadi FI-nya adalah 23. 66 sampai 68, F-nya itu ada 42, FI-nya ada 65. 69 sampai 71 kg, yaitu ada F-nya ada 27, FI-nya ada 92. Berat badan 72 sampai 74 itu ada F-nya ada 8 dan FI-nya ada 100. Jadi jumlah total keseluruhan F-nya adalah 100. Selanjutnya adalah hitunglah nilai kuartil. Yang pertama itu adalah letak Q3 sama dengan dalam kurung 100 ditambah 1 dalam tutup kurung per 4 sama dengan 25,25. Kelas kuartil itu sama 66 sampai 68. B sama dengan 65,5, P sama dengan 3, FI sama dengan 23, FQ sama dengan 42. Jadi Q1 sama dengan B ditambah P buka kurung N per X dikurang Fx tutup kurung per FQ sama dengan 65,5 ditambah 3 dalam kurung 25 dikurang 23 per 42. Jadi hasilnya adalah 65,643. Jadi letak Q2 nya itu sama dengan 2 dalam kurung 100 ditambah 1 per 4 sama dengan 50,5. Letak kuartilnya 66 sampai 68. B nya adalah 65,5, P nya ada 3, FI nya ada 23, FQ nya 42. Jadi F2 sama dengan B ditambah B 2N per 4 dikurang Fx per Fq tutup kurung. Jadi hasilnya adalah 65,5 ditambah 3 buka kurung 50 dikurang 23 per 42. Jadi hasil akhirnya adalah 47,428. Jadi letak Q3 sama dengan 3 100 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 75,75. Kelas kuartilnya ada 69 sampai 71. B sama dengan 68,5, P sama dengan 3, FI sama dengan 65, FQ sama dengan 27. Q3 B ditambah P yaitu ada XN per 4
dikurang fx per fq tutup kurung sama dengan 68,5 ditambah 3. Jadi 75 dikurang 65 per 27. Jadi hasilnya adalah 69,611. Jadi gunakan rumus TK. Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurang Q1. Jadi TK sama dengan Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurang Q1 sama dengan 69,611 dikurang 2 buka kurung 67,428 tutup kurung ditambah 65,634 per 69,611 dikurang 65,643. Jadi hasil akhirnya adalah 0,09. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.